Virus corona varian Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. WHO mengklasifikasikan Omicron sebagai varian of concern. Klasifikasi ini diberikan atas saran dari Technical Advisory Group on Virus Evolution, bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang mungkin berdampak pada perilakunya. Misalnya, seberapa mudah menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya. Varian Omicron ini adalah hasil mutasi dari varian-varian sebelumnya, dan fase mutasi adalah hal yang lumrah, sebab mutasi virus adalah fitur replika virus yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Mutasi yang terjadi pada virus merupakan upaya penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan virus untuk dapat bertahan hidup di sekitar inangnya atau reseptor dalam tubuh manusia. Omicron secara substansial berbeda dengan varian virus corona yang sebelumnya muncul. Analisis genetik telah menunjukkan bahwa Omicron berada di cabang pohon keluarga yang sama sekali berbeda. Lebih penting lagi, garis genetika Omicron tidak memiliki rekam jejak mutasi perantara yang lebih baru. Kesenjangan itu menunjukkan Omicron yang sangat bermutasi berevolusi di bawah radar. Virus ini berkembang dalam tubuh seseorang yang sistem kekebalannya lemah. Orang yang tinggal di kawasan sub-Sahara Afrika itu diduga mengidap HIV dan tidak menjalani pengobatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat, kelompok usia yang paling rentan terinfeksi Omicron adalah kelompok usia 18-39 tahun, yaitu 58% dari sekian banyak kasus yang ditemukan. Selanjutnya, kelompok usia 40-64 tahun sebesar 23%, 65 tahun ke atas berjumlah 9%, dan 18 tahun ke bawah juga 9%. Lalu, bagaimana jika virus Omicron ini menyebar ke banyak orang dan membuat klaster baru di Indonesia pada awal tahun 2022? Jika demikian, maka tentu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru sebagai bentuk penanganan dan pencegahan. Misalnya, memperpanjang PPKM, membatalkan rencana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah virus Omicron ini akan menyebabkan gelombang ketiga penyebaran COVID di Indonesia? Tentu bisa, jika tidak ditangani dengan tepat dan sesegera mungkin. Bahkan, pada tanggal 7 Januari 2022, pemerintah sudah mencatat kasus konfirmasi virus Omicron di Indonesia sebanyak 318 orang. Selanjutnya apa? Apakah kita hanya diam dan tidak perlu memperdulikan keadaan sekarang? Tentu saja tidak. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, patuh kepada peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menghadapi Omicron. Juga disarankan untuk tidak keluar rumah kecuali keadaan atau situasi yang sangat mendesak.